Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Jasmine Nabila Aziz. Saya adalah mahasiswi kedokteran FKKMK UGM. Dan saat ini saya sedang menjadi host. Dan di sini saya tidak sendiri, saya ditemani oleh narasumber pertama saya yaitu Profesor Gufron yang merupakan Direktur Utama BPJS Kesehatan dan pernah menjadi Dekan FKKMK UGM dan beliau juga sudah pernah mengajar di Harvard, Oxford, dan Johns Hopkins dan merupakan dosen kami juga ya di FKKMK UGM serta banyak lagi achievement lainnya yang telah didapat oleh beliau. Nah, di sini saya juga ditemani oleh dua mahasiswa berprestasi UGM yaitu Daryl dan juga Khalid yang pernah juga menjadi student assistant CFAC ITE UGM hingga semester 7. Nah, terima kasih juga kepada Prof. Gufron serta Daryl dan juga Khalid yang sudah meluangkan waktu untuk hadir dan berbagi dalam sesi ngobrol santai terkait dengan BPJS di mata calon dokter dan generasi Z penting, tapi apakah sudah dipahami atau belum? Nah, mungkin sekarang saya akan bertanya dulu ya Prof, kepada dua generasi Z ini yang merupakan mahasiswa berprestasi UGM ya. Oke, nah terkait dengan BPJS, saya akan mengajukan pertanyaan terlebih dahulu untuk Daryl. Daryl sebagai, untuk Khalid dulu ya sekarang ya. Oke, untuk Khalid sebagai mahasiswa FK, kapan pertama kali kamu itu sadar kalau BPJS itu akan berpengaruh ke praktik dokter nantinya? Oke, baik. Pertanyaannya sangat menarik sekali ya teman-teman. Jadi saya sebagai mahasiswa kedokteran sudah akan mengalami atau akan merasakan bahwa BPJS ini akan sangat penting itu ketika semester 1. Akan tetapi nanti mungkin pemahaman dan juga kepentingan ini nanti akan melaju atau meningkat secara bertahap. Seperti pada dahulu ketika saya masih SMP itu juga melakukan pemeriksaan gigi dan pada saat itu saya mendaftarkannya juga dengan menggunakan JKN. Jadi pada saat itu HP saya pun juga sudah terinstall JKN sehingga saya lebih mudah untuk melakukan pendaftaran dan juga untuk melakukan konsultasi gizi dan gigi. Jadi termasuk yang sangat cepat seperti itu ya Jasmine Iya, dan betul. juga sangat membantu sekali. Apalagi kita sebagai seorang calon dokter nanti akan bermitra dan juga sekarang banyak sekali rumah sakit, Betul. apotek maupun optik yang juga bekerja sama dengan BPJS seperti itu Jasmine. Keren Ya. sekali jawabannya, berarti sudah banyak banget ya ini pengalaman dalam, memakai BPJS dan juga pengalaman di rumah sakit lainnya ya untuk memakai BPJS tersebut. Baik, sekarang saya akan bertanya kepada Daryl. Daryl, untuk menurut Daryl ya, kalau misalkan nanti jadi dokter dan kira-kira nih belum paham soal BPJS. Nah, dampaknya bakal kemana? Apakah nanti akan dampaknya itu ke pasien dan juga ke dokternya atau bagaimana? Apakah ya? Terima kasih Justin atas pertanyaannya. Pertanyaannya sangat-sangat jangka panjang ya teman-teman ya. Sangat-sangat memberikan efek yang lebih futuristik gitu. Dimana menurut Dale sendiri ya sebagai mahasiswa kedokteran, dampaknya tentu sangat krusial dan sangat besar teman-teman. Apabila seorang dokter nantinya belum paham dengan sistem BPJS akan berpengaruh terhadap efisiensi dari program dari kedokteran itu sendiri begitu ya. Dimana untuk pasien nanti apabila memang masih belum paham begitu Jasmine bisa berdampak pada alur administrasinya dan juga birokrasi nanti lainnya seperti apa. Dan kalau misalnya bagi dokter nanti dalam menentukan obat atau terapi bagi pasien juga bisa jadi terlalu berlebihan padahal kan bisa ada sistemnya sendiri begitu ya Jasmine ya. Sedangkan sekarang juga sudah ada JKN yang secara kita sebagai Gen Z sendiri juga bisa memanfaatkan teknologi dan beradaptasi terkait dengan adanya antrian online, terkait dengan pengurangan daripada beban dokter itu bisa ter-tag gitu sebagai mana mestinya dan juga seberapa besarnya nanti pasien yang akan dihadapi begitu sih. Benar, menarik sekali jawabannya. Jadi, memang sangat krusial ya jika tidak memahami BPJS ini ketika sudah jadi dokter. Apalagi BPJS ini kan, sangat-sangat penting gitu ya untuk, sebagai bekal, menjadi dokter yang hebat nantinya, begitu. Oke, sebelum, ke Prof. Gufron, saya menanyakan satu lagi ya kepada, Khalid. Nah, untuk Khalid sendiri, ini ketika, berdasarkan pengalaman Khalid tadi ya, jadi kan sudah banyak tuh, cek ke rumah sakit, terus juga udah banyak banget menggunakan BPJS di manapun itu ya. Nah, bagaimana BPJS ini membentuk pemahaman Khalid sendiri tentang sistem pelayanan kesehatan di Indonesia ini? Oke, baik Jasmine, baik sekali pertanyaannya dan juga di sini tentunya saya akan mengaitkan sebagai saya seorang Gen Z. Nah, jadi teman-teman, Gen Z itu kan sangat relatif atau sangat berkaitan dengan hal-hal yang instan, dengan hal-hal yang berbau media sosial, website maupun Instagram maupun YouTube juga.
Nah, di BPJS ini tuh sebenarnya kalian juga melihat, Prof juga, kalau misalnya di BPJS itu banyak sekali konten seperti Instagram, kemudian ada Facebook yang juga sangat menginspirasi dan juga memberikan edukasi yang sangat luar biasa terkait pemahaman, tata cara, dan juga bagaimana ke depannya BPJS ini. Dan selain itu, di FKKMK UGM ini Jasmine, bahwa kurikulum kita itu tidak hanya mengajarkan terkait belajar muskuloskeletal, digestif, ataupun semacamnya yang sangat klinis sekali begitu ya, akan tetapi kita mendapatkan pemahaman terkait BPJS. Dan ini bisa menjadi teladan atau contoh untuk juga diterapkan di universitas lain maupun juga di fakultas-fakultas lain. Tidak hanya terkait kedokteran ataupun juga terkait gizi, tetapi meluas ke berbagai aspek. Dan juga BPJS ini merupakan salah satu asuransi kesehatan yang menurut saya semua orang itu tahu, Jasmine. Karena di BPJS ini pun juga diberikan kebijakan bahwa orang miskin itu tidak boleh membayar ketika sakit. Sehingga ini sangat luar biasa sekali dan juga memperkuat BPJS sebagai asuransi kesehatan yang paling top market top di Indonesia. Benar Gitu. sekali, iya. Karena juga BPJS ini salah satunya yang, sudah juga sampai ke luar negeri juga sudah banyak ya orang yang tahu ya terkait dengan BPJS ini sendiri. Nah, untuk pertanyaan terakhir untuk Daryl ya, kalau boleh jujur karena kemarin, Prof. Gufron ini sempat mengajar juga ya di FKKMK UGM terkait dengan BPJS juga. Nah, menurut Daryl sendiri, apakah pembelajaran BPJS itu di FK sekarang sudah cukup relevan atau belum? Wah, tentunya kalau membahas terkait dengan relevansi ya Jasmine ya, sangat-sangat relevan dong. Karena dari BPJS sendiri kita sudah diberi paparan gitu terkait dengan sistemnya di mana kita nanti akan bekerja sama terkait dengan pembiayaan dan juga tata cara lainnya begitu ya. Sangat-sangat berarti bagi fondasi awal kami. Dan juga di mana nanti kemarin tuh kita sudah mendapatkan materi tentang birokrasinya, tentang administrasi dan juga rujukannya. Tapi nanti mungkin bisa ditambah lagi mengenai skenario yang terjadi di, Indonesia itu seperti apa aja sih dan juga mungkin problematikanya tuh apa yang sering dialami, mungkin begitu sih Jasmine. Berarti lebih banyak ke kasus-kasus seperti itu ya? Oke, baik. Terima kasih Daryl dan Khalid untuk jawaban-jawaban kerennya karena tadi sudah dari perspektif generasi Z ya dan juga mahasiswa berprestasi di UGM nih. Sekarang saya akan bertanya kepada Profesor Gufron. Nah, untuk sejauh ini Prof, perkembangan literasi terkait BPJS itu bagaimana Prof? Apakah sudah meningkat jauh dari tahun ke tahun atau mungkin masih stuck di situ-situ aja gitu? Iya, sudah meningkat ya, tetapi orang BPJS dan banyak masyarakat itu sudah kerja 10 tapi ngomongnya masih 4. Ya, paling sekarang lebih kerja keras lagi 6 lah gitu. Sehingga harus literasi ditingkatkan ya dan dari fakultas kedokteran di seluruh Indonesia itu setelah jadi dokter tidak akan ada jalan keluar untuk tidak kerjasama dengan BPJS Kesehatan. Maka sebagai calon dokter harus paham seluk-beluknya. Sayang ya, saya sebagai dosen juga dulu di UGM, pasti kita memberikan. Tetapi bagaimana dengan calon-calon dokter, calon-calon tenaga kesehatan ya, perawat, ahli gizi, kesehatan masyarakat di seluruh Indonesia yang lain yang nanti tidak bisa lepas dari JKN yang dikelola oleh BPJS tapi nggak paham atau belum dikasih materi ya, kurikulum ya, belum ada kasus-kasusnya, tujuan instruksionalnya dan lain sebagainya. Iya, bener banget nih, Dok. Kemudian kemarin juga setelah, Prof ngajar ya di FKKMK UGM ini juga diterapkan dengan lagu-lagu begitu, Oh Dok? iya, bahkan rektor UGM nih, ya memang ada kesibukan lain sekarang di medsos sedang rame ya, tapi beliau itu menyanyikan lagu BPJS Kesehatan judulnya Belum Tahu, ada di YouTube. Nanti bisa dilihat. Kenapa? Karena memang banyak calon-calon dokter, calon-calon tenaga kesehatan belum tahu. Belum tahu apa? Belum tahu kalau BPJS Kesehatan itu sudah maju ya. Periksa di Jogja, dokter di Jakarta bisa tahu. Periksa di NTT, dokter di Jakarta bisa tahu. Tidak hanya itu ya, diagnosisnya apa, terapinya apa, vaskes yang dikunjungi apa, alergi obat apa, dan pemeriksaannya apa ya, dengan electronic medical record itu semua sudah terekam dan kita punya iCare JKN ya. Tidak hanya ya para dokter itu bisa atau calon dokter
tahu ya pasiennya seperti apa, tapi sekarang pakai KTP saja bisa. Tidak semua negara di ASEAN itu pakai KTP aja bisa. Indonesia ya itu bisa. Bahkan untuk diketahui ya, seperti Jerman untuk mencapai 85% perlu waktu 127 tahun. Tercepat menurut Lancet itu Korea Selatan ya, Jepang 36 tahun, Korea Selatan itu 12 tahun. Indonesia lebih cepat daripada yang tercepat di dunia. Itu 10 tahun ya. Dan itu mencapai 10 tahun itu sudah bukan 85%, 98% lebih. Sekarang sudah 99%. Dasarnya itu nilai gotong royong, urunan, saling tolong menolong. Dengan gotong royong semua tertolong gitu. Iya, baik. Apakah Dan Gero dan Kak Khalid mungkin ada yang ingin ditanyakan? Mungkin di sini lihat pertamanya. Mungkin dari saya mungkin Ya silakan, boleh. Prof. Yang keras ya. Ini suaranya terlalu keras ya. Terkait dengan bekal-bekal apa aja sih Prof yang seharusnya kita itu sudah mendapatkan paparan gitu, tidak hanya dari mahasiswa kedokteran FKKM KUGM tapi juga kedokteran di luar sana gitu ya di Indonesia terkait dengan BPJS ini. Iya, dan tentu tidak hanya teman-teman calon dokter, calon perawat, calon ahli gizi, calon farmasis ya, atau apoteker dan lain sebagainya, semua calon dokter gigi. Nah, ini perlu satu memahami gimana nanti kalau sudah lulus itu pasti ya, pasti ini kerja dengan BPJS. Sulit untuk tidak kerja dengan BPJS. Nah, itu dibayarnya seperti apa? Bagaimana namanya BPJS itu membayar dengan performance based capitation. Tidak hanya capitation. Nah, apa itu capitation? Oh, baru dengar. Capitation itu dari bahasa kaput. Ya, kaput itu kepala. Jadi dihitung pesertanya berdasarkan jumlah kepalanya. Nah, itu dihitung. Katakanlah sekarang ini satu orang bisa satu di klinik itu 15.000 maksimum. 15.000 kalau orangnya itu 5.000 ya berarti berapa? 15 kali 5 ya. Itu kira-kira 750 juta lah. Ya, juta diberikan ini cukup nggak cukup? Orangnya nah, sakit atau sehat segitu ya. Kayak gitu. Baik Prof, Gufron, saya juga terdapat sedikit Ya pertanyaan siap Mas Prof Haris. ya. Ya. Jadi di Indonesia ini ya Prof ya, kalau misalnya terkait penyakit kronis seperti rokok, kemudian mungkin ada beberapa saat ini kan lagi tren sekali ya Prof ya terkait hemodialisa, itu kan tentu kalau misalnya 1 minggu itu kan bisa 3 kali, bisa 4 kali dan ini tentu akan membengkakkan anggaran untuk BPJS. Nah bagaimana Prof strategi atau mungkin cara dari BPJS untuk menangani hal tersebut yang sangat canggih sekali Prof? Jadi benar yang sampaikan Mas Khalid tadi, kebanyakan ada ya biaya dari yang dikumpulkan dari masyarakat itu ya setahun berapa kurang lebih 200 triliun lebih kita RKAT-nya ya. Nah, itu untuk penyakit-penyakit yang berbiaya katastrofik ya termasuk tadi gagal ginjal kronik yang perlu cuci darah. Nah, untuk cuci darah itu tadi seminggu itu biasanya 2 kali. Nah, kalau yang bagus Nepro ya itu produk Jepang, tapi sekarang produk RRC segala macam Indonesia mungkin menurut saya mampu bikin ya. Tetapi unit cost-nya itu maksimum 600.000 rupiah sekali cuci darah. BPJS di kelas 2 atau di kelas B atau kelas A bayarnya 1,2 juta. Ya, jadi lebih dari ya, 500.000 lah sekali cuci darah itu. Tapi nggak ada dokter yang, loh kok dibayar cuma segini, kami protes ya, kok dibayar kelebihan ini, gitu, nggak ada. Tapi kalau kekurangan protes banyak, tapi kalau kelebihan nggak ada yang protes gitu. Nah ini menarik ya, tapi sekali lagi ya, maka kita bagaimana pencegahan, preventif dan promotif ya, untuk orang tidak jatuh sakit ya. Itu apa? Ya, kita bisa lihat di YouTube nanti lagu Menyesal. Biar kalau usia lebih dari 25 tahun itu tidak menyesal. Kenapa? Karena sehat, tidak cuci darah, tidak hipertensi, tidak DM dan lain sebagainya. Caranya gimana di situ ya? Ada lagunya Ku sadari, ya disadari apa? Kurangi apa? Gula garam, lemak dan nasi. Waduh, jadi gula,
garam, lemak, nasi harus harus dikurangi ya. Ini baru sadar dia. Tapi juga yang paling penting itu lingkungan, perilaku ya, termasuk pola makan tadi dan juga olahraga. Jangan sampai lupa gitu. Olahraga yang sesuai lakukan setiap hari gitu loh. Nah, pertanyaannya Mas Daril ya, Mbak Yasmin, kemudian Mas Halid itu tiap hari olahraga enggak? Nah, ini menurut nyanyian lagu di YouTube oleh BPJS Kesehatan biar apa? Promosi prevensi biar orang tidak berpenyakit kemudian berbiaya katastrofik yang mahal. Untuk diketahui 24-31% dari seluruh biaya masyarakat Indonesia yang dikumpulkan BPJS itu untuk penyakit-penyakit berbiaya katastrofik tadi gitu. Menarik sekali ya berarti penjelasan dari Prof. Gufron, apalagi lagu-lagunya tadi yang sanadannya, ini biasanya saya suka dengarkan juga karena, materi-materinya juga sudah disampaikan lewat lagu ya, gitu. Nah, karena Sangat-sangat baik. orang Indonesia itu ya meskipun calon dokter itu kalau dibilang waduh agak keras sulit itu ya masih mikir-mikir. Kalau dengan lagu didengerin gitu. Orang lebih sukanya juga dengerinnya lewat lagu juga. Baik, karena tadi, kita sudah ngobrol-ngobrol terkait dengan BPJS dan juga, terima kasih ya kepada Prof. Gufron serta Geril dan Khalid, untuk sesi ngobrol santainya hari ini dengan obrolan kita tadi dan juga perspektif dari generasi Z, Geril dan Khalid serta penjelasan yang sangat amat lengkap ya dari Direktur Utama BPJS Kesehatan ini, Prof. Gufron. Semoga nantinya, banyak generasi Z yang, mulai tertarik, untuk mempelajari tentang BPJS dan mencari tahu tentang, bagaimana sih pelayanan BPJS ini sebenarnya, karena pastinya sangat penting ya. Betul. Jadi harus diketahui dan untuk diketahui juga bahwa satu-satunya lembaga publik yang masuk nominasi Nobel sejak Indonesia merdeka ya, institusi publik baru BPJS ya. Belum perguruan tinggi belum ya. Kita ingin semuanya ikut ya jadi nominasi ya, tapi sayangnya kok baru BPJS Kesehatan. Kita dorong yang lain gitu. Harus, terus berkembang ya nih berarti Iya, ya Prof terima ya, kasih. baik. Baik teman-teman semuanya, semoga nantinya, materi-materi yang disampaikan dan juga obrolan kami hari ini, itu akan menumbuhkan, banyak sekali, pandangan dari teman-teman generasi Z juga dan, teman-teman masyarakat umum. Baik, terima kasih teman-teman semuanya, see you di lain kesempatan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.